Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkanlah saya Asyik Ubaidi dari kelas 3 PGIP. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya berdiskusi, saling bertukar pikiran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling pribadi. Kata pribadi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Pribadi merupakan istilah lain dari diri sendiri. Untuk lebih fokus lagi, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bimbingan pribadi dengan tema semangat berproses dalam menghadapi masalah. Hidup memang tidak selalu mulus. Dalam hidup seseorang tentu banyak melalui berbagai rintangan, berbagai halangan yang membuat seorang akan merasa bosan, orang akan merasa lelah dan menimbulkan berbagai problem termasuk menyerah. Hal tersebut merupakan hal yang wajar. Kalian semuanya tentu pernah merasakannya, bukan? Ya, saya pernah. Lalu, apa yang kalian lakukan? Saya ingin mendengar suara dari kalian semuanya. Ya, saya melakukan tindakan seperti bermain, berkumpul dengan teman agar melupakan ataupun sedikit mengurangi beban yang terasa ketika kita sedang mengalami problem tersebut. Ya, bagus sekali tadi penyampaiannya. Salah satu cara mungkin dengan berkumpul dengan teman ataupun melakukan aktivitas yang membuat hati kita tenang. Itu salah satunya. Ada banyak hal yang membuat hati kita ataupun pribadi kita menjadi lebih tenang ataupun kita bisa menjadi lebih siap ketika menghadapi problem. Salah satunya tadi hiburan ataupun berkumpul dengan teman. Saking banyaknya hal-hal yang dapat digunakan untuk menghadapi problem, tentu ada hal yang dilarang ataupun jangan sampai kita lakukan. Apa itu? Hal tersebut adalah hal-hal yang negatif ataupun bertentangan dengan norma ataupun dengan agama. Selain hal-hal tersebut, tentu nihil saja seorang dapat melakukannya selagi hal tersebut adalah hal-hal yang positif dan tidak menghasilkan kemudaratan ataupun berdampak negatif. Salah satu cara untuk menghadapi problem-problem yang ada, tentu kita harus belajar meningkatkan kualitas diri. Dengan cara bagaimana? Tentu kita harus belajar dan terus belajar, baik belajar ilmu agama, ilmu pendidikan, sosial, dan lain-lainnya. Ketika seorang semakin mempunyai banyak pengetahuan, semakin memiliki banyak pembelajaran hidup, tentu seorang tersebut secara tidak langsung akan termindset bagaimana cara menghadapi problem-problem hidup secara produktif maupun positif. Ketika seseorang tersebut mampu menyelesaikan problem tersebut dengan baik, tentu kelangsungan hidupnya akan terus berjalan baik dan akan terus sejahtera, menemukan titik-titik yang indah. Ketika seseorang telah mencapai titik tersebut, tentu seorang akan terus merasa bersyukur. Ketika seorang merasakan problem, dia akan terus merasa nikmat. Nikmat bagaimana sih? Dia akan menikmati proses untuk menyelesaikan hal tersebut. Ketika hal tersebut
telah selesai, pasti yang namanya hidup akan terus mendapatkan problem. Satu masalah datang masalah berikutnya. Cuma masalah tersebut memiliki bobot-bobot. Ada yang merasa ini sangat berat, ini tidak terlalu berat sehingga tidak terasa. Ketika berat, seseorang pasti akan merasakan hal-hal yang benar terasa. Ini benar-benar masalah, ini benar-benar problem yang membuat saya pusing, yang membuat saya merasa terganggu. Begitu sedikit yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu nafi'il akhwam bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ngasih Kubaiti. Salam konseling.